Siang dengan Bapak Kades. Betul. Ya. Saya Kepala Desa Cikirai. Betul. Ya. Terkait kegiatan hari ini apa saja, Pak? Alhamdulillah Desa Cikirai mendapatkan ada satu program pengabdian masyarakat dari ITENAS. Ya. Jadi hari ini para dosen dan mahasiswa memberikan 3 program untuk Desa Cikirai. Satu untuk pompa hidrolik ya untuk sanitasi air bersih. Betul. Yaitu diberikan untuk kampung Pajagan untuk peruntukan sekitar 120 kakak untuk air bersih. Keduanya adalah pelatihan untuk tadi pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pengelasan, teknik pengelasan. Dan yang ketiganya adalah sampah. Ini yang paling penting karena selama ini masyarakat Desa Cikirai sudah bertahun-tahun bahkan sudah turun-turun membuang sampah itu kejadian lah istilahnya kalau Sunda. Yeah. Nah sekarang alhamdulillah tadi dulu ada bantuan atau ada edukasi tentang penanganan sampah dan pemilihan sampah. Di masa pandemi ini tentunya mungkin suatu hal yang berharga. Tentunya Bapak di sini ada satu milik ya buat masyarakat gitu, ada pembinaan. Bagaimana Pak? Apa yang Bapak mau sampaikan bahwa masa pandemi ini masyarakat Bapak khusus sekarang Taruna mendapat satu ilmu gitu dari ITENAS itu. Wah sangat luar biasa sekali. Ini kalau kata orang ini mah, kalau orang Sunda tuh dapat durian runtuh lah. Kalau luar biasa. Terima kasih ITENAS, terima kasih. Iya. Kedepannya mungkin Pak nanti berharap jadi satu binaan ITENAS kedepannya terus bersinergi. Kalau ada program yang lain lagi atau bagaimana Bapak nanti ke depannya? Ya, sudah dibicarakan dengan para dosen dan fasilitas akademika dari ITENAS mengatakan bahwa untuk Desa Cikirai akan menjadikan desa binaan ke depan. Alhamdulillah. Jadi silaturahmi akan terus berlanjut, ya, Pak. Betul. Dan untuk terkait kegiatan hari ini, berapa banyak pemuda khususnya mungkin yang mendapatkan satu ilmu dari ITENAS ini? Nah, tadi itu karena masa pandemi ini PPKM ya, kita tidak bisa banyak. Betul. Kita hanya 15 orang untuk pelatihan teknik pengelasan dan 30 orang untuk yang edukasi tentang sampah. Itu aja. Iya. Karena sekarang ini masa PPKM, jadi kita tidak bisa leluasa menentukan berapa banyak peserta, dan insya Allah mungkin ke depannya akan kami lebih banyakin lagi nanti di saat suasana sudah normal gitu. Harapannya apa Pak setelah para pemuda ini mendapatkan satu keterampilan, katakan skill juga ya, harapan Bapak kepada para pemuda ini apa gitu Pak? Ya mereka harus lebih meningkatkan lagi. Betul. Ya, meningkatkan lagi kemampuan, kalau bisa nanti mereka lebih muncullah jago-jago pengelas dari dari desa kami. Ya, betul. Ya itu bisa nanti mungkin dilatih lagi mereka bisa jadi pengelasan bawah air, itu yang paling mahal tuh. Iya. Jadi pemuda-pemuda Cikirai ini nanti bisa masuk ke industri-industri pengelasan atau proyek-proyek besar pemerintah itu. Amin. Ya harus begitu. Ya, siap. Itu tujuannya. Ya. Betul. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Saya Irwan, kita dari dosen teknik mesin ITENAS, ya program studi sarjana teknik mesin ITENAS di Bandung. Nah, memang kalau kita program studi itu punya program, dosen itu punya program 3. Yang pertama itu pendidikan, mengajar di kelas. Yang kedua itu penelitian. Dosen itu melakukan penelitian lalu diterbitkan di jurnal. Kemudian yang ketiga ini pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi program kita yang ketiga ini bekerjasama dengan Desa Cikirai itu adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kita di jurusan teknik mesin itu punya program PKM itu atau pengabdian masyarakat itu banyak ya. Ada pengolahan sampah, ada pompa hidran yang memanfaatkan mata air, lalu kita buatkan pompa untuk mengalirkan air tersebut kepada warga. Kemudian yang sekarang ini yang ketiga itu adalah proses pengelasan. Jadi pengelasan ini atau program PKM ini kita adakan 2 kali dalam setahun. Dan desanya selama ini udah beberapa desa kita datangin gitu ya. Kebetulan sekarang di Desa Cikirai. Nah itu apa nih Pak? Bisa sampai ke Desa Cikirai? Apa ada sesuatu di Desa Cikirai atau gimana? Nah kita melihat di sini contohnya untuk pengolahan air gitu ya. Kita di sini ada sumber air atau mata air yang bagus.
Kemudian untuk sampah itu kita tinjau dari desanya apakah volume sampahnya banyak atau tidak. Nah, itu akan kita lihat. Kemudian dari Karang Tarunanya. Nah, Karang Tarunanya untuk pemuda-pemuda yang kadang-kadang tidak punya keahlian dan sebagainya atau belum tahu keahliannya itu ada atau tidak, maka kita coba buat di proses pengelasan. Mungkin dengan melakukan pelatihan ini mereka tahu, oh ternyata saya bisa ngelas gitu ya. Dari situ, nah dari pengalaman desa-desa sebelumnya ya banyak seperti itu gitu. Kemudian dari pihak desa itu menindaklanjuti kepada pemuda-pemuda ini yang tahu bahwa dia berbakat. Nanti pihak desa akan melanjuti membuat suatu bengkel las ya dengan badan usaha dibantu oleh badan usaha desa gitu ya untuk pengembangannya. Nah itu jadi di desa ini akan ada nanti ya diharapkan ya akan ada pemuda-pemuda yang bisa atau tahu bahwa dia bisa ngelas. Kemudian dari pihak desa itu yang membuat suatu bengkel las yang tidak jauh lagi sehingga bisa memenuhi kebutuhan terutama di bidang pengelasan, pagar dan sebagainya untuk warga sekitar. Apa kedepannya ada harapan desa Cikirai ini jadi binaan ITENAS, Pak? Nah, kita berharap seperti itu. Jadi nantinya kalau kita ada MOU dengan kepala desa gitu ya, dengan Pak Omar, apakah nanti akan ada tindak lanjut atau kerjasama itu kita sangat berharap sekali. Nah, seandainya ada MOU gitu, maka akan ada pembinaan terus menerus. Ya, sampai contohnya ini untuk pompa hidran. Nah itu kita berharap ini ada keberlanjutan di mana sampai jadi setiap warga tuh dapat sumber air. Ya. Kemudian untuk pengolahan sampah itu nanti akan ada untuk pembuatan kompos. Untuk pengelasan ini ya bagaimana cara wirausaha untuk membuat bengkel. Nah tentu ada diskusi terus. Kita berharap ada Pak. Jadi dengan jodoh-jodohan juga desa binaan itu Pak. Jadi kita ada beberapa desa lagi ini mungkin kepala desanya ganti hilang. Nah ini kan. Ya, maaf Pak, kalau yang udah ikut kegiatan ini ada sertifikasi khusus atau misalkan dari kita akan berikan sertifikat nantinya. Nanti kebetulan sertifikatnya akan menyusul ya. Gitu. Nanti setiap peserta terutama yang hadir full itu akan kita kasih sertifikat. Nah, sertifikasi khusus itu ya tentu itu berlanjut tidak bisa untuk dalam 2 hari Pak. Betul. Untuk mengeluarkan dia kompeten atau tidak, gitu ya. Sertifikat kompetensi ya namanya. Nah itu ya harus dalam bentuk kontinuitasnya besar. Kalau 2 hari ini kita hanya melihat ini orang berbakat atau tidak, punya keahlian atau tidak. Cuma sih. Siap. Oke. Siap, Pak. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama.